waktu dulu tuh bahwa latihan di sini itu berpindah-pindah, tapi tetap judulnya di hutan. Di tempat A dikacau, tempat B dikacau, bahkan ada yang ditabur segala kaca. Apakah cerita ini benar, Mas? Itu sangat benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam seduluran, selawase. Lur, di edisi kali ini kita punya janji sama beliau, Kang Mas Kuswito dan Kang Mas Amiri, bahwasanya beliau ini adalah perintis pertama kali latihan SH Terate di Bumi Daranante. Beliau masih tetap aktif, masih tetap mendampingi adik-adik kan, bahkan saat ini beliau juga aktif di Pamter. Semangat juang serta pantang menyerahnya beliau untuk mengembangkan SH Terate di Bumi Daranante ini. Oleh karena itu, yuk kita temui beliau dan kita bincang-bincang bagaimana sih perjalanan beliau itu waktu pertama kali merintis sampai tahun saat ini. Oke. Dulur-dulur, kali ini kita silaturahmi dengan sesepuh-sesepuh yang ada di PT Erna. Beliau ini yang di samping saya adalah Kang Mas Kuswito dan yang samping sana adalah Kang Masku Mas Amiri. Beliau ini adalah perintis pertama kali di Bumi Daranante ini untuk melakukan latihan pencaksilat STH Terate. Dan Kang Masku Amiri, beliau ini saat ini adalah ketua ranting yang mempunyai program-program pendidikan jenjang dari dini, dari mulai anak-anak SD, kemudian SMP, sampai orang dewasa yang disiapkan untuk menjadi seorang warga. Jadi untuk pembinaan dini ini yang SD nantinya akan diikutkan untuk mencari prestasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan SH Terate di sini. Oke, kita tanya-tanya dulu bagaimana dulu sejarahnya sampai beliaunya sampai sini, bahkan bagaimana tantangan-tantangan untuk mengembangkan SH Terate. Nah, dimulai dari Kang Masku Kuswito. Kang Mas, dulu awal dari sini itu ceritanya bagaimana itu, Mas? Awal dari sini FPSHT itu saya dengan beliau Mas Mosle, ada berapa dulur ya. Itu pertama mungkin tahun 93 itu mulai merintis ya. Tapi waktu itu rintangan sangat susah sekali perjalanan kami ya. Jadi waktu itu masih hanya berapa orang saja ikut latihan. Dari 93 itu melatih sampai 94 baru bisa ngesahkan waktu itu ke Pontianak tahun 95. Nah, jadi 95 itu waktu itu masih nginduk di Pontianak. Tapi perjalanan kami dengan dulur-dulur saya, terutama yang perintis itu ya, itu sangat dibilang babat jalan ya, itu sangat pokoknya sakit lah ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan SH Terate sampai sekarang PT Erna ini sudah berkembang sampai sekarang, justru sampai meraih mungkin untuk rencana ke depan itu mau mungkin untuk atlet-atlet kita perkembangkan. Jadi saya sangat bangga dengan adik-adik saya, mungkin Mas warga yang saat ini telah juga ikut mengambil andil ya untuk perkembangan PSHT yang ada di cabang Sanggo, terutama ranting PT Erna sampai sekarang bisa berkembang sampai sekarang. Itu suatu ujian kami dari dulu. Jadi untuk saat ini saya bersyukur pada mama warga, terutama yang untuk adik-adik saya yang telah disahkan lah sampai sekarang masih mereka sangat antusias untuk mengembangkan SH Terate yang ada di sini. Kalau malah dari dulunya itu sangat sakit sekali ya, perjalanan kami. Ibaratnya orang babat jalan itu sangat sekali. Nah, sekarang ibaratnya orang berjalan jalannya udah aspal. Nah, jadi tinggal ikuti untuk kedepannya lagi. Jadi harapan saya untuk kedepannya lagi SH Terate yang ada di cabang Sanggo khususnya PT Erna tetap akan saya majukan. Nah, okay. Kalau kita tarik ke belakang ini babat jalan, Mas, yang sakit. Kalau melihat tahun itu, Mas Kuswito ini kan masih seorang pemuda nih ya. Iya. Pemuda, tentunya keinginan seorang pemuda ini banyak, ada urusan A, B, C.
apa yang membuat keteguhan hati Mas Wito tetap harus mengembangkan SH Terate ini? Nah, betul sekali. Itu tadi saya sudah nyampaikan dengan adik-adik siswa. Saya ikut SH Terate tetap selama saya masih diberi napas, selama saya masih sehat, ya, saya berjuang, masih semangat, karena saya kakak pelatih saya dulu ya, untuk kalian disahkan, kembangkan ilmu SH Terate di mana kalian berada. Itu pesan dari kakak pelatih saya dulu. Makanya sampai sekarang pelatih saya, ya, beliau yang ada di Jawa, alhamdulillah mereka sekarang masih aktif. Dan itulah saya punya prinsip, apa yang disampaikan kakak pelatih saya dulu tetap saya jalankan sampai sekarang. Itu demi perkembangan SH Terate yang ada di Kalimantan ini. Oke. Itu adalah tekad yang sangat bulat serta didorong dengan motivasi yang kuat ya untuk Kang Mas ya. Jadi saya pernah dengar cerita nih Mas, waktu dulu tuh bahwa latihan di sini itu berpindah-pindah, tapi tetap judulnya di hutan. Di tempat A dikacau, tempat B dikacau, bahkan ada yang ditabur segala kaca. Apakah cerita ini benar Mas? Itu sangat benar sekali. Nah, kebetulan juga waktu itu saya pernah yang masih melatih, tapi beliau itu waktu itu Mas Amiri masih siswa. Oh, Mas Amiri. Jadi perjalanan kami waktu dulu 95, 94 itu latihan tidak menentu. Jadi pindah sana pindah sini karena nyari tempat yang kira-kira bisa untuk latihan. Nah, setelah itu tahun 95, 96, 97, 98 itu sampai yang di 95 itu di alun-alun. Nah, itu betul sekali. Waktu itu pondok kami pernah dibakar. Bahkan lapangan dipecahi segala botol minuman dan sebagainya. Tapi saya punya prinsip, karena saya tidak akan menyakiti orang lain. Prinsip saya ingin mengembangkan SH Terate. Tadi saya tidak punya tujuan yang jelas. Tujuan saya ingin mengembangkan SH Terate. Itu prinsip saya. Itu saya harus punya pedoman jelas. Itu sangat sekali benar sekali. Bahkan memang benar. Itu katakan itu memang benar. Itu ada dipecahi botol dan pondok dibakar dan sebagainya tuh. Itu tantangan sangat sekali. Nah, waktu itu organisasi di PTNA ini sangat banyak sekali. Tidak saya sebut satu persatu yang jelas banyak sekali. Ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sekarang SH Terate masih eksis sampai sekarang. Nah, mungkin itulah sejarah untuk yang sampai sampaikan Mas Nur tadi. Nah, ini waktu itu Mas Amiri siswa ya? Waktu 9 itu Mas Amiri belum masuk. Waktu kejadian belum masuk ya? Belum masuk tuh. Belum masuk. Jadi masih siswa bila dia masih belum masuk ya. Tapi memang waktu itu ada beberapa tempat latihan ya di sini. Di belakang Sungai Merah itu ada lapangan kecil. Itu bekas lapangan kami juga. Nah, di alun-alun ada 2 tempat. Nah, kalau di belakang pabrik itu ada 2 tempat. Nah, waktu itu masih pindah sana pindah sini. Jadi bukan kayak sekarang, kita udah punya ya, biarpun kita nyewa, biarpun kita hutan, tetap kita masih sudah punya tempat latihan tersendiri. Ya, alhamdulillah dengan perusahaan sekarang di lapangan pun ini sudah diperbolehkan untuk tempat latihan. Oke. Jadi seorang pemuda yang merantau, kemudian mengadu nasib di perantauan, kemudian mengembangkan SH Terate dengan begitu banyak rintangan serta halangan, akan tetapi masih tetap teguh memegang apa yang dikatakan oleh Mas pelatihnya dulu. Jadi perasaan Kang Mas waktu pertama kali mengesahkan siswa ini kayak bagaimana ya? Wah, waktu mengesahkan itu sangat gimana rasanya, pokoknya saya bangga sekali bisa mengesahkan. Waktu itu ada berapa, 95 itu pengesahan pertama di Pontianak itu kalau di Guru Pangsuma. Nah, itu di sini ada 5 atau 6 tidak salah, 5 orang. Itu bagi saya waktu itu bisa mengesahkan perintah pertama itu sudah sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa, bangga sekali. Supaya saya merintis ya bisa mengesahkan itu berapa orang itu sudah satu kebanggaan bagi saya. Ya, sebagai saya perantau itu waktu itu masih ya di jiwa muda masih banyak ini itu, tapi tetap saya teguh mengembangkan SH Terate. Oke. Nah, sekarang kita
beralih ke Kang Masku, Mas Amir. Beliau ini adalah ketua ranting yang saat ini menaungi kami di sini, yang berjuang keras untuk memajukan serta mengembangkan SHTRAT di sini. Perlu kita ketahui, Lur, tempat kita memang berada di hutan, listrik belum masuk, ya lapangan memang kita belum punya, masih nyewa, tapi alhamdulillah semua itu tidak menyurutkan niat kami. Jadi kita tanya, Kang Masku, apa perasaan sampean serta motivasi sampean menjadi seorang ketua ranting membawa SHTRAT di Irna ini ke depannya itu bagaimana? Terima kasih pada Mas Nur Zahid. Saya sebagai ketua ranting di PT Irna, saya terima kasih dipercaya sama mas-mas semua, sama adik-adik. Saya ditunjuk sebagai ketua ranting PT Irna yang ada di perusahaan. Jadi saya harapkan, saya sangat bangga, saya sangat terima kasih dikasih amanah pada mas-mas dulur-dulur semua yang ada, khususnya di PT Irna. Saya suruh jadi ketua ranting untuk membimbing. Jadi saya berusaha sebisa saya, sekuat saya akan didik semaksimal mungkin. Sekarang alhamdulillah sudah banyak siswa kita, biarpun anak SD kita tampung, anak SMP kita tampung, yang dewasa kita tampung. Mudah-mudahan kedepannya SHTRAT yang ada di PT Irna tetap jaya untuk selama-lamanya, Mas Nur. Nah, begitu adalah program-program dari Mas Amir. Jadi menyikapi suasana di sini, Mas, ini kan rata-rata ada pekerja, kemudian juga anak sekolah. Nah, untuk menyiasati situasi tersebut, metode apa yang Kang Masku rasa untuk cocok gitu? Ya, untuk latihan kita ada bisa membandingkan untuk mas-mas yang pelatih semua. Jadi kita bisa bedakan yang untuk SD itu harus disendirikan, yang untuk SMP masalah fisik disendirikan, yang udah dewasa atau udah keluarga kita bisa bedakan untuk masalah latihan. Jadi intinya kita mendidik manusia yang berbudi luhur. Nanti tujuannya kita baik, jangan nanti selalu dibikin keras-keras latihannya. Kita semua ada porsi untuk masalah pelatihan. Jadi sama-sama kita membimbing untuk adik-adik kita biar jadi manusia yang berbudi luhur. Kita tujuannya untuk ikut silat, ikut PSHT, itu mau cari persaudaraan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak beda-bedakan agama, suku apa, kita semua saudara, satu nusa, satu bangsa. Khususnya tetap SHTRAT tetap jaya selama-lamanya. Itu udah nekat saya. PSHT harga mati, Pusat Madiun jaya selama-lamanya. SHTRAT Pusat Madiun harga mati dan jaya selama-lamanya. Kita kembali ke Kang Masku. Nah, selama ini perjalanan Kang Masku dalam menemani adik-adiknya dari kurun waktu yang sepanjang itu, Kang Masku, pernah nggak merasa kayaknya perjalanan saya ini udah cukup sampai di sini? Oke, terima kasih Manur. Bagi saya, kalau masalah itu tidak. Tetap saya berjuang terus. Tidak, saya putus asa tidak, hanya sebatas tidak. Sudah saya katakan tadi, selama saya masih pilih napas, selama saya masih sehat, tetap saya berjuang untuk perkembangan SHTRAT, khususnya yang di cabang Sanggau, Ranting Veterana Pusat Madiun. Itu tetap saya punya semangat sampai kapanpun. Saya tidak akan putus asa. Itu prinsip saya untuk memotivasi SHTRAT yang ada di Kalimantan. Jadi untuk perjalanan saya itu memang sangat, dari tahun 93 sampai sekarang sangat-sangat sulit, sakit. Tapi semua itu kita punya jalan yang terbaik, pasti Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Itulah SHTRAT. Oke, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Ini Kang Mas, saya pernah mendapatkan wejangan dari Kang Masku bahwa, Dik, kamu di desa ini jangan meminta suatu apapun, karena tidak ada di desa itu yang kamu minta. Akan tetapi berjalan dan mengabdilah dengan ikhlas. Dengan tersendirinya otomatis bahwa apa yang kita inginkan itu Tuhan berikan tanpa kita sadari. Itu adalah salah satu yang pernah saya terima dan itu saya pegang teguh. Mungkin dari Kang Masku juga merasakan hal yang sama, bahwa mengabdi di sini itu tidak meminta atau mengharapkan suatu hal
sekecil apapun, semata-mata dilakukan atas dasar ikhlas gitu ya. Jadi Kang Masku, ini kan sebentar lagi mau mengadakan tes ini. Kira-kira ini sudah masih ingat nggak pengesahan yang keberapa kalau seandainya yang akan datang ini? Berapa kali dari tahun 95 sampai sekarang nih, tiap tahun ini mungkin ada berapa tahun itu udah tidak bisa ngesahkan karena situasi mungkin ada 2 tahun itu waktu itu tidak ada siswa. Jadi habis itu ada cuman 1-2 orang saja. Tapi setelah itu berkembang lagi, berkembang. Dari tahun 2001 sampai sekarang ini masih eksis. Ada mungkin ada 2-3 tahun waktu itu tidak bisa ngesahkan karena ya rata-rata bekerja semua, mungkin banyak kesibukan. Tapi tahun 2001 sampai sekarang ini masih tiap tahun masih bisa ngesahkan lah. Mungkin ada berapa tahun saya dah lupa, mungkin tidak bisa ngesahkan, tapi yang jelas sampai sekarang itu masih eksis. Bahkan bulan kemarin bisa ngesahkan berjumlah kemarin tuh 21 orang tuh untuk ranting PT Irna. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Jadi sekarang pun siswa udah mulai banyak lagi. Itu harapan saya. Mas-mas pelatih yang ada di ranting PT Irna ini harus semangat mengabdi untuk perkembangan SHTT yang ada di ranting PT Irna. Mungkin itu. Nah, sekarang kita ke Kang Masku Amir. Jadi pesan untuk kami yang muda-muda ini Mas, supaya kami bisa mewarisi semangat juang para Kang Masku ini, kira-kira langkahnya harus bagaimana? Dimulai dari Kang Mas Amir. Terima kasih. Jadi untuk pesan-pesan Mas warga yang baru ya, terutama untuk 2020-2021, kita semua jadi warga itu tidak ada istilah putus asa untuk memajukan PSA Ternate. Ya kuncinya kita harus rajin ke lapangan, saling silaturahmi, saling nemui sedulur-dulur, itulah intinya untuk memajukan PSA Ternate. Jangan nanti dibilang kita sibuk ya, namanya manusia tetap punya kesibukan. Tapi saya harapkan kita sebagai ketua ranting untuk pesan sama adik-adik, untuk pelatih yang ada di PT Irna, bimbinglah adik-adik yang benar. Jangan kita semua itu harus ada porsi masing-masing. Kita didik sewajarnya dan tahu sasaran apa yang disarankan untuk adik-adik kita semua. Jadi saya harapkan saya sebagai ketua ranting, mudah-mudahan yang di PT Irna ini lebih rukun lagi, lebih kompak lagi. Alhamdulillah sekarang udah mulai eksis lagi, udah mulai kumpul, sudah dulu kita udah banyak yang turun. Jadi saling mengenal seperti tahun-tahun dulu. Saya tahun 2001 disahkan. Saya latihan dulu 160 siswa. Yang jadi 60. Itu harapan kita. Mudah-mudahan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Jadi nanti bulan 11 rencana mau tes Jambon. Mudah-mudahan adik kita diberi kekuatan, ketabahan dalam mengikuti latihan PSA Ternate yang ada di PT Irna. Jadi saya ucapkan terima kasih perintis PSHT yang ada di PT Irna ini sampai sekarang langgeng sudah berjalan sekitar 28 tahun. Jadi nanti rencananya insya Allah mau adakan ulang tahun yang ke-28. Jadi PSHT tetap jaya selama-lamanya. Itu harapan kita Mas Nur. Jadi ini dulur-dulur ya, yang dimaksud itu adalah bukan ulang tahun SHTRT akan tetapi memperingati pertama kali latihan di PT Irna. Jadi rencananya memang kami ini menggagas satu acara yang tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa sedekade itu kita masih tetap eksis, berlatih, serta masih tetap ada bimbingan-bimbingan ke depannya. Tidak mudah dalam waktu kurun 28 tahun ini. Nah, sekarang Kang Masku, nasihat-nasihat untuk kami ini supaya bisa mewarisi semangat Kang Masku ini bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan dengan dulur-dulur saya, mas-mas warga, terutama yang sudah menjadi warga, ya terutama kita sudah disahkan menjadi seorang warga, ya.
PSHT itu tentunya kita punya kewajiban untuk siap melatih dengan apapun rintangannya. Itu memang sudah punya kewajiban untuk mengembangkan ilmu terapi, dan semangat itu yang paling utama ya. Itu semangat yang paling utama. Nah, makanya kita hanya punya prinsip, pelatih kita dulu berpesan, itulah kita harus kita jalani. Kita ingat waktu pelatih mengatakan, "Dek, latihannya semangat, di mana kalian disahkan nantinya, jangan sampai kalian tidak bisa mengembangkan." Itu saya harapkan dengan adik-adik saya, terutama mas-mas marga, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk mengabdi dalam organisasi terapi yang ada di Ranteng PTRNA ini, mana Mas Nur. Mungkin selama ini siswa kita udah lumayan, nanti ya, tetap kita bimbing sampai nanti selesai dengan dipisahkan nanti untuk tahun depan bisa pisahkan semua. Itu tetap saya titip dengan adik-adik saya, mas warga yang masih baru, tetap bimbinglah dengan baik, didiklah dengan baik sesuai ajaran terapi yang ada. Mungkin itu aja. Baik, sedulur-sedulur semuanya, demikian tadi secara singkat sebenarnya yang ada hal yang menarik yang harus kita telusuri, yaitu mengenai perjalanan pertama kali latihan sampai saat ini. Akan tetapi memang Kang Masku ini sebenarnya ada tujuan ke tempat lain, tapi demi adik-adiknya dia singgah dan bercengkrama kepada kami semua. Tapi jangan berkecil hati, nanti kita akan lanjutkan part selanjutnya untuk bagaimana sih mengetahui bahwasanya di awal tadi latihan tahun 93 tempatnya berpindah-pindah di tengah hutan, kemudian pondok dibakar, kemudian ditaburi segala kaca. Itu sangat menarik sekali, dan itu bukan hal yang mudah, butuh keteguhan hati serta keikhlasan untuk tetap bertahan mengembangkan terapi di sini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Kang Masku. Sama-sama. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam seduluran, salawase. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Masuk. Semua ini untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Untuk sebab itu, kami undang kalian untuk bergabung di channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke vlog, dadah kamera.